Perkenalkan, saya Ainita Meta Dewi Rasiwan, berasal dari Fakultas Kedokteran Unisba. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Gambaran Usia, Jenis Kelamin, dan Jenis Pekerjaan dengan Keluhan Muskuloskeletal pada Perawat Rawat Inap di RSUD Karawang periode Mei sampai November 2023. Untuk bab 1 pendahuluannya yang pertama latar belakang. Nah, di mana latar belakangnya itu adalah 1,7 miliar orang yang memiliki keluhan muskuloskeletal dan menyebabkan kecacatan di seluruh dunia itu berdasarkan dari adanya WHO. Lalu dilihat dari negara di Asia Tenggara di mana yang memiliki keluhan dari muskuloskeletal disorder itu dia berkisar 369 juta orang. Nah, sedangkan di Indonesia itu menurut dari adanya Riskesdas 2018 itu prevalensi nyeri sendinya itu adalah 7,30%. Sedangkan di Jawa Barat terdapat kurang lebih 17,5% yang mengalami keluhan dari muskuloskeletal. Lalu juga untuk rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana gambaran usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan dengan terjadinya keluhan muskuloskeletal pada perawat-rawat inap di RSUD Karawang. Untuk tujuan penelitiannya itu dia ada dua, ada yang umum dan juga khusus. Untuk yang umum itu adalah untuk mengetahui dari gambaran usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan dengan keluhan muskuloskeletal pada perawat-rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Untuk tujuan khususnya itu adalah untuk mengetahui gambaran usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan dengan keluhan muskuloskeletal pada perawat-rawat inap di bagian dari bedah, anak, objin, dan penyakit dalam di RSUD Karawang periode Mei sampai November 2023. Untuk manfaat penelitiannya sendiri itu ada dua. Yang pertama, manfaat penelitian akademik itu yang pertama adalah untuk menjadi bahan rekomendasi bagi rumah sakit untuk bisa meminimalisir resiko keluhan muskuloskeletal disorder yang dialami perawat-rawat inap. Yang kedua, bisa menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait gambaran usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan dengan keluhan muskuloskeletal pada perawat-rawat inap. Untuk manfaat penelitian praktis adalah hasil dari penelitian ini diharapkan digunakan juga bisa menjadi pencegahan dan meningkatkan kesadaran mengenai faktor yang bisa mengakibatkan keluhan muskuloskeletal. Nah, selanjutnya untuk bab 2-nya ada kajian pustaka. Yang pertama itu adalah definisi dari keluhan muskuloskeletal itu adalah di mana gangguan dari muskuloskeletal sendiri itu adalah kesehatan yang paling banyak yang bisa mengakibatkan keluhan di petugas kesehatan. Nah, selanjutnya untuk epidemiologinya sendiri di mana gangguan dari muskuloskeletal disorder sendiri itu dia paling tinggi di seluruh dunia, di mana terdapat 1,71 miliar orang yang bisa mengakibatkan gangguan dari muskuloskeletal ini. Nah, selanjutnya, untuk faktor risiko dari keluhan muskuloskeletal itu dia dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada individu, pekerjaan, juga lingkungan. Dan untuk faktor individunya sendiri yang terdiri dari ada usia, jenis kelamin, kebiasaan olahraga, kebiasaan merokok, pengetahuan ergonomi, dan juga IMT. Sedangkan untuk yang pekerjaannya itu dia terdiri dari ada postur kerja, beban kerja, durasi kerja, juga repetisi. Untuk faktor lingkungannya sendiri dia terdiri dari ada getaran dan juga kebisingan. Nah, selanjutnya untuk definisi perawat, di mana perawat itu adalah suatu profesi yang selalu ada untuk pasien yang memiliki kesempatan lebih gitu untuk melakukan sesuatu tindakan kepada pasien. Nah, di mana kebanyakan perawat memiliki postur kerja yang tidak baik gitu dan juga memiliki keluhan muskuloskeletal yang terbanyak gitu. Ketika pekerjaannya itu adalah seperti menjahit luka, mengganti perban, pemasangan infus, dorong pasien, melakukan pemeriksaan EKG dan juga pemeriksaan nebulizer. Nah, keluhan muskuloskeletal pada perawat itu juga sekitar 84,4% perawat yang memiliki work-related musculoskeletal disorder atau WMSDS, di mana paling sering itu adalah di bagian dari tulang belakang sekitar 44,1% dan juga di bagian dari leher 28% dan juga di bagian lutut berkisar 22,4%. Nah, selanjutnya untuk bab 3-nya, metodologi penelitian yang pertama untuk subjeknya itu adalah perawat di rumah sakit umum daerah Karawang. Untuk populasi penelitiannya itu adalah untuk ada dua, ada yang pertama target dan juga yang kedua terjangkau. Untuk populasi targetnya itu adalah perawat RSUD Karawang. Untuk populasi terjangkaunya itu adalah perawat ruang rawat inap di bagian objin, anak, penyakit dalam, dan bedah di Rumah Sakit RSUD Karawang. Nah, selanjutnya untuk teknik pemilihan sampelnya itu adalah simple random sampling dan ukuran sampelnya itu diambil 86 orang.
Untuk bab 4-nya, hasil penelitian ini di mana jenis kelamin yang paling banyak di perawat itu adalah perempuan berkisar 67 orang dan juga laki-laki 19 orang. Dan juga untuk karakteristik responden penelitian berdasarkan usianya juga, di mana paling banyak itu adalah di usia 27 sampai 35 tahun berkisar 47%, 47 orang. Nah, selanjutnya untuk responden penelitian berdasarkan dari adanya jenis pekerjaannya ini, di mana jenis pekerjaan yang dilakukan di ruang rawat inap itu terdiri dari ada yang menyuntik, mendorong pasien, ganti balut, ganti cairan infus, mengangkat pasien dan juga pasang infus. Di mana di sini juga dilihat bahwa jenis pekerjaan menyuntik itu adalah memiliki paling banyak gitu ya dilakukan dari perawatnya gitu ya. 53 orang dengan persentase 61%. Dan juga di mana karakteristik responden penelitian berdasarkan keluhan muskuloskeletal itu dia memiliki resiko rendah sebanyak 98% atau 84 orang. Nah, selanjutnya untuk simpulannya yang pertama, sebagian besar perawat jenis kelamin perempuan itu sebanyak 67 orang, 78% dan juga perawat usia 27 sampai 35 tahun itu 47 orang, sebanyak 55% dan juga sebagian besar jenis pekerjaan yang paling sering dilakukan itu adalah menyuntik 53 orang 61% dan juga resiko keluhan muskuloskeletal yaitu resiko rendah 84 orang 98%. Untuk saran akademiknya yang pertama penelitian selanjutnya itu bisa menyertakan faktor-faktor lainnya seperti kebiasaan olahraga, durasi kerja, repetisi, IMT dan lain-lain. Untuk saran praktisnya itu adalah bagi perawatnya di RSUD Karawang dianjurkan stretching gitu ya sebelum melakukan pekerjaan sekitar 2 sampai 5 menit. Dan juga bagi rumah sakitnya sendiri memberikan penyuluhan dan edukasi informasi terkait dengan melakukan peregangan otot sebelum dan setelah melakukan pekerjaan. Sekian hasil pemaparan dari hasil penelitian saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini Gak tahu.